Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Dian Oktavrina. Saya dari program PPG Angkatan 2020 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta, Angkatan 1 Kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kelas 7 semester 1, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Berikut kompetensi inti untuk materi klasifikasi materi dan perubahannya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar, yaitu memahami konsep campuran dan zat tunggal, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada pertemuan kedua kali ini, indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai antara lain membandingkan campuran homogen dan heterogen, menguji larutan asam basa berdasarkan ciri-cirinya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Setelah mempelajari materi klasifikasi materi dan perubahannya, diharapkan pertama, peserta didik dapat membandingkan campuran homogen dan heterogen. Kedua, peserta didik dapat menguji larutan asam basa dan garam. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis sifat larutan asam dan basa menggunakan indikator alami dengan teliti dan benar. Di sini disajikan peta konsep untuk keseluruhan materi, klasifikasi materi, dan perubahannya. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan mempelajari campuran, di mana campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen dalam keseharian disebut dengan larutan. Contohnya larutan asam, larutan basa, dan garam. Sedangkan campuran heterogen nantinya dibagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Pengertian campuran. Campuran merupakan penggabungan dua zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Disebut campuran apabila memiliki ciri-ciri antara lain tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih, tercampur tanpa reaksi kimia, kemudian perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Campuran nantinya dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Sebelum membahas lebih jauh tentang campuran homogen dan heterogen, kita amati gambar dua campuran berikut, yaitu gambar campuran air dan gula, yang kedua yaitu campuran air dan pasir. Kalau kita amati campuran air dan gula, gula akan larut dalam air, zat tidak terpisah, tercampur secara merata. Sedangkan kalau kita amati campuran air dan pasir, pasir tidak terlarut dalam air. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Perbedaannya, pada campuran homogen, zat-zat penyusunnya bercampur secara merata sehingga setiap bagian memiliki bagian yang sama. Sedangkan pada campuran heterogen, zat penyusunnya tidak bercampur merata, sehingga ada bagian campuran yang memiliki sifat berbeda. Campuran homogen disebut juga larutan. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh campuran homogen yaitu larutan garam, larutan gula, dan sirup.
Komponen larutan. Suatu larutan terdiri atas zat pelarut dan zat terlarut. Ketika kita membuat air gula, berarti air merupakan zat pelarut, sedangkan gula pasir merupakan zat terlarut. Asam dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui antara lain ada asam sitrat yang terdapat pada jeruk, asam format yang terdapat pada sengatan lebah, kemudian ada asam cuka yang sering kita gunakan sebagai campuran bahan makanan, asam sulfat yang terdapat pada air aki, asam klorida yang terdapat pada lambung kita, kemudian ada asam karbonat terdapat pada minuman berkarbonasi. Basa dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui pada pupuk yang digunakan untuk tanaman, pada sabun, di situ ada komponen natrium hidroksida, dan pada obat mah terdapat aluminium hidroksida. Perbedaan sifat asam dan basa. Asam bersifat korosif, sedangkan basa bersifat kaustik. Asam sebagian besar bereaksi dengan logam menghasilkan H2. Basa terasa licin di tangan. Senyawa asam memiliki rasa asam, sedangkan basa berasa pahit. Asam dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain atau bisa dijadikan indikator. Kemudian basa dapat mengubah warna zat lain. Warna yang dihasilkan berbeda dengan asam. Asam menghasilkan ion H+ dalam air, sedangkan basa menghasilkan ion OH- dalam air. Indikator merupakan suatu senyawa kompleks yang bisa atau dapat bereaksi dengan senyawa asam ataupun basa. Melalui indikator, kita akan dapat mengetahui suatu zat bersifat asam ataupun basa. Indikator sendiri dibagi menjadi dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Ataupun kita bisa mengetahui derajat keasaman suatu larutan menggunakan pH meter. Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam ataupun basa. Beberapa contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami antara lain yaitu kunyit, kubis merah, dan bunga kembang sepatu. Ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam, dan dalam larutan basa akan memberikan warna jingga. Kubis merah mengandung suatu zat indikator yaitu antosianin, di mana zat ini berwarna merah pada asam dan berwarna hijau pada basa lemah dan berwarna kuning pada basa kuat. Kemudian ekstrak bunga kembang sepatu akan memberikan warna merah cerah jika diteteskan dalam larutan asam, dan jika diteteskan dalam larutan basa akan menghasilkan warna hijau. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Warna kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam, sedangkan warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. pH meter adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur derajat keasaman suatu larutan. Suatu larutan bersifat asam, maka pH meter akan menunjukkan angka lebih kecil dari 7.
suatu larutan bersifat basa, maka pH meter akan menunjukkan angka lebih besar dari 7. pH meter akan menunjukkan angka 7 apabila suatu larutan bersifat netral. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama atau tidak serba sama. Contohnya, kita lihat pada campuran minyak dan air. Campuran heterogen dibedakan menjadi dua macam, yaitu suspensi dan koloid. Suspensi adalah campuran antara zat padat dengan cairan atau gas, di mana zat padat tersebut tidak larut. Contohnya ketika kita mencampurkan pasir dengan air. Sedangkan koloid adalah campuran antara dua zat atau lebih, di mana salah satu zat penyusunnya tersebar dalam zat penyusun lain. Contohnya yaitu pada debu, keju, dan kaput. Perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut, bersifat homogen, tidak bisa disaring, dan ukuran partikel lebih kecil dari 1 nanometer. Koloid terdiri dari partikel-partikel yang terdispersi dan pendispersi. Secara fisik terlihat seolah satu fase, namun sebenarnya terdiri dari dua fase. Memiliki ukuran antara 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer. Sukar mengendap dan bersifat stabil. Sedangkan suspensi bersifat heterogen, dapat disaring, memiliki ukuran partikel lebih besar dari 100 nanometer dan bersifat tidak stabil. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.